Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah matematika, ekonomi, Bapak Imam Awaludin SEME dan Ibu Kurata Ayuninden SEME. Ini saya selaku moderator dari kelompok 9 akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 9 yang akan membawakan materi dengan tema pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan variabel pendapatan harga barang lain Cireng di Universitas Lampung. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Sadul Khwarizmi dengan yang akhir 033. Jangan didengarkan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rihan Susio dengan NPM terakhir 020. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kadafi dengan NPM terakhir 018. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tasila Fawas dengan NPM terakhir 042. Sekian perkenalan dari kami. Di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan materi. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dengan hormat kami persilahkan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam proyek ini terdapat dua fungsi yang memiliki peran penting, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kedua konsep ini merupakan fondasi utama dan menjelaskan bagaimana suatu pasar bekerja, bagaimana harga terbentuk, serta bagaimana jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan dapat berubah dari waktu ke waktu. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli pada suatu waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi permintaan dan penawaran dapat kita lihat dengan jelas. Misalnya kopi, peningkatan jumlah cinta kopi menyebabkan permintaan meningkat, sehingga toko kopi maupun produsen biji kopi mengalami peningkatan penjualan. BBM yang harganya bisa berubah-ubah tergantung perubahan kondisi global. Ketika harga minyak dunia naik, biaya produksi dan distribusi ikut meningkat, sehingga penawaran BBM pun meningkat. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi permintaan dan penawaran dapat kita lihat dengan jelas. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang dapat menggeser kurva permintaan dan penawaran. Pada fungsi permintaan terdapat dua faktor penting yang dapat menyebabkan kurva permintaan bergeser, yaitu pendapatan konsumen dan harga barang lain. Jika penghasilan seseorang meningkat, biasanya permintaan terhadap barang biasa juga naik. Sementara itu, harga barang lain juga dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Misalnya, jika harga cireng naik, permintaan gorengan sebagai barang substitusi dapat meningkat. Pada fungsi penawaran, salah satu faktor utama yang menggeser kurva penawaran adalah pendapatan konsumen dan harga barang lain. Pada fungsi penawaran, salah satu faktor utama yang menggeser kurva penawaran adalah biaya input. Ketika biaya bahan baku meningkat, produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga, sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika biaya produksi turun karena ketersediaan bahan baku meningkat, penawaran akan bertambah. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap permintaan produk cireng isi ayam. 2. Untuk mengetahui pengaruh harga barang lain terhadap permintaan dan penawaran produk cireng isi ayam. 3. Untuk mengetahui bentuk matematis fungsi permintaan dan penawaran multivarian untuk produk cireng ayam. Manfaat. Hasil dari proyek ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, proyek ini memperdalam pemahaman mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Selain itu, proyek ini juga melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep ekonomi ke dalam kasus nyata dan menyusun model matematis yang relevan. Secara praktis, proyek ini bisa memberi manfaat bagi para pelaku usaha, pemerintah, serta masyarakat umum. Dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang, para pelaku usaha bisa membuat rencana produksi dan penjualan yang lebih baik. Informasi ini juga bisa digunakan pemerintah sebagai acuan dalam membuat kebijakan harga, subsidi, atau aturan pasar lainnya. Sekian presentasi materi dari saya lanjutkan ke rekan saya.
Jelas sudah mulai jawab. Baik, di sini kita lanjut ke pembahasan materi dari bab 2, yaitu landasan teori. Pada bab 2, kita membahas landasan teori yang menjadi dasar analisis fungsi, permintaan, dan penawaran. Khususnya pada produk jaring saya, teori ini membantu menjelaskan bagaimana pasar bekerja dan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen produsen. Konsep permintaan. Permintaan adalah hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Prinsip utamanya adalah hukum permintaan. Harga naik, jumlah yang diminta turun, jumlah yang diminta naik. Kurva persamarkan menurun dari kiri atas. Kita lanjut penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang bersedia diproduksi atau dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Penawaran. Harga naik kan ingin menambah jumlah barang yang ditawarkan. Harga turun, penawaran sedang berkurang. Penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Di sini kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri, yaitu harga naik sama dengan permintaan turun. Yang kedua ada pendapatan konsumen. Jika pendapatan naik, konsumen cenderung membeli lebih banyak. Yang ketiga ada harga barang lain, barang substitusi atau barang pengganti. Contoh, jika harga gorengan turun, permintaan cireng bisa ikut turun. Yang selanjutnya ada barang pelengkap. Contoh, jika harga saus naik, pemilihan cireng bisa berkurang. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri, yaitu harga tinggi sama dengan produsen ingin menjual lebih banyak. Yang kedua ada harga barang lain. Produsen beralih ke barang yang lebih menguntungkan. Yang ketiga ada harga input atau biaya produksi, yaitu harga ayam, tepung, atau minyak naik sama dengan penawaran menurun. Kemudian kita lanjut ke pengaruh pendapatan dan harga barang lain, yaitu pendapatan naik sama dengan permintaan cireng biasanya meningkat. Kemudian kita lanjut, harga barang substitusi turun sama dengan permintaan cireng dan dapat berkurang. Dan selanjutnya harga barang pelengkap naik sama dengan permintaan cireng bisa ikut menurun. Kemudian kita lanjut ke pengaruh biaya input pada penawaran. Jika harga bahan baku seperti daging ayam, tepung, atau minyak goreng naik, akan menyebabkan beberapa faktor, yaitu biaya produksi meningkat, kemudian produsen mengurangi jumlah yang ditawarkan, dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika biaya turun, penawaran cenderung bertambah. Kemudian kita lanjut ke bentuk fungsi permintaan. Fungsi permintaan multivariat dapat ditulis sebagai Q sama dengan A min DP plus DPS. Q sama dengan jumlah permintaan, P sama dengan harga, J sama dengan pendapatan, PS sama dengan harga barang substitusi, A, B, C, D sama dengan koefisien. Kemudian bentuk fungsi penawaran. Rumus penawaran secara umum, QS sama dengan E plus P min GC. Dengan keterangan QS sama dengan jumlah penawaran, P sama dengan harga barang, C, biaya input, F, G sama dengan koefisien. Yang sekian materi yang bisa saya sampaikan. Dilanjut dengan rekan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Taslim Awas dengan NIM terakhir 042. Kami di sini mendapatkan hasil penelitian variabel dan satuan pengukuran. Yang pertama, fungsi permintaan, yaitu ada QX sama dengan 55,1256945 dikurang 0,03205 ditambah 0,0051074143 ditambah 9,77392Y. QX yaitu jumlah cireng yang diminta, PX yaitu harga cireng, PY yaitu harga barang substitusi, Y yaitu pendapatan konsumen. Kemudian ada fungsi penawaran. QX sama dengan 20995,143 ditambah 0,457857 PX ditambah
57857 PY dikurang 0,574 C. QX yaitu jumlah cireng ditawarkan, C yaitu harga barang input, PX yaitu harga cireng, PY yaitu harga barang substitusi. Kemudian ada metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan bantuan program Microsoft Excel. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Contohnya, harga barang itu sendiri, harga barang input, dan harga barang substitusi. Kemudian ada metode kuantitatif, dipilih karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka dari hasil wawancara langsung dengan konsumen dan penjual. Data yang kami dapatkan menunjukkan berapa banyak cireng yang diminta dan ditawarkan pada berbagai harga. Jika pendapatannya naik dan ketika harga substitusi turun. Materi selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Sulusio dengan NPM terakhir 020. Yang pertama adalah penyajian data dan deskripsi. Yang pertama adalah kurva permintaan. Dari hasil penelitian kami mendapatkan fungsi permintaannya adalah QX sama dengan 55,1256945 dikurang 0,030205 PX plus 0,005107143 P plus 9,77392 Y. Yang dimana ketika PX sama dengan 0, maka QX-nya adalah 64,901. Sedangkan kalau PX-nya 1, maka QX-nya adalah 64,871 dan seterusnya. Sehingga ketika dibuat kurva permintaan, maka akan menimbulkan kurva yang menghadap ke arah bawah. Selanjutnya adalah ada kurva penawaran. Kami mendapatkan hasil kurva penawaran, yaitu adalah fungsi penawarannya adalah QX sama dengan 20.995,143 plus 0,457857 PX plus 0,457857 PY dikurang 0,57428 C. Yang dimana ketika PX sama dengan 0, maka QX adalah sama dengan 20.995,033 dan seterusnya. Hal ini ketika dibuat kurva penawaran, maka arahnya akan ke arah ke atas. Hal ini membuktikan membedakan mana yang permintaan dan penawaran. Selanjutnya adalah proses pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama adalah langkah-langkah pembentukan fungsi. Kami mengumpulkan data pasar, yaitu ada QX, PX, PY, Y, dan C. Yang dimana QX sendiri adalah jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta. Sedangkan PX adalah harga barang itu sendiri. Sedangkan PY adalah harga barang substitusi dan Y adalah pendapatan konsumen dan C adalah harga barang input. Kemudian kami menginput data ke dalam tabel Excel. Selanjutnya adalah membuka menu data, terus data analisis, dan terus regression. Lalu masukkan data-data yang telah kita kumpulkan ke dalam regression tersebut. Kemudian menekan tombol OK sehingga Excel menghasilkan output regresi. Yang kedua adalah fungsi permintaan dan penawaran hasil regresi. Jadi kami telah memasukkan data-data tersebut ke dalam regresi sehingga menghasilkan QX sama dengan 55,125,69475 dikurang 0,035205 PX plus 0,0051071443 PY plus 9,77392Y. Kemudian adalah fungsi penawarannya. Fungsi penawarannya adalah 2995,143 ditambah 0,457857 PX ditambah 0,457857 PY dikurang 0,574285 C. Yang ketiga adalah interpretasi ekonomi. Yang pertama adalah interpretasi fungsi permintaan. QX sama dengan 55.000 ini 55,1569475 dikurang 0,03205 PX plus 0,0
9,005107,143 PY plus 9,77392 Y, yang dimana harga cireng sama dengan PX. Hal ini ada PX, yaitu adalah min 0,0325. Hal ini bertanda negatif sesuai dengan teorinya permintaan, yaitu adalah ketika harga cireng naik Rp1, jumlah permintaannya turun sebesar 0,03205 unit. Selanjutnya adalah harga barang substitusi gorengan atau PY, yaitu adalah 0,005107,143. Hal ini bertanda positif, menunjukkan bahwa gorengan merupakan barang substitusi. Jika harga gorengan naik, maka konsumen cenderung beralih ke cireng. Selanjutnya adalah pendapatan konsumen, yaitu adalah Y, yaitu sama dengan 9,77392. Hal ini bertanda positif, menunjukkan bahwa cireng merupakan barang yang normal yang dapat dibeli oleh semua kalangan. Setiap kenaikan pendapatan 1 unitnya meningkatkan sekitar 9,77 unit. Selanjutnya adalah interpretasi fungsi penawaran. Yang pertama adalah harga cireng PX, yaitu adalah 0,457857. PX sama dengan harga barang itu sendiri. Jadi harga barang itu sendiri adalah harga cireng itu sendiri. Hal ini bertanda positif sesuai dengan teori penawaran, yaitu adalah produsen akan meningkatkan suatu output ketika harga cireng itu naik. Selanjutnya adalah harga gorengan substitusi atau harga substitusi lainnya, yaitu adalah 0,457857. Hal ini bertanda positif, yang artinya adalah produsen akan membuat lebih banyak cireng apabila harga gorengan saat harganya meningkat. Selanjutnya adalah yang C, yaitu harga barang input, yaitu min 0,574285. Hal ini bertanda negatif, artinya semakin mahal biaya produksi, semakin sedikit cireng yang ditawarkan. Semakin mahal pula barang input dapat menekan produksi cireng. Selanjutnya adalah analisis elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas permintaan atau EP. Rumus EP adalah dQx per dPx dikali PX per QX, yang dimana hasilnya adalah min 0,032205 dikali PX per QX. Selanjutnya adalah elastisitas pendapatan atau EY. Rumus dari EY atau elastisitas pendapatan ini adalah dQx per DI dikali DI per DQX, yang menghasilkan 9,77392 dikali DI per QX. Selanjutnya adalah elastisitas silang atau EQY. Rumus EQY adalah dQx dibagi dPy dikali Py per QX, yang dimana hasilnya adalah 0,005107,143 dikali Py per QX. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait fungsi permintaan dan penawaran untuk produk cireng isi ayam, kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan konsumen memiliki pengaruh terhadap permintaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka konsumen untuk membeli cireng isi ayam semakin banyak, sehingga jumlah permintaan bertambah. Kemudian ada harga barang lain juga memengaruhi sebuah permintaan. Jika harga barang substitusi turun, permintaan terhadap cireng berkurang. Sebaliknya, apabila harga barang input naik, maka permintaan terhadap cireng naik. Kemudian ada harga input mempengaruhi sebuah penawaran. Jika harga barang input seperti ayam, tepung, dan minyak goreng naik, hal ini membuat sebuah produsen membatasi produknya. Selanjutnya ada saran. Saran bagi pelaku usaha memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dapat membantu merencanakan strategis produksi, penentuan harga, dan pengelolaan biaya input agar tetap kompetitif. Kemudian ada saran bagi peneliti selanjutnya. Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan jumlah responden lebih besar, mempertimbangkan variasi, lokasi, atau menambahkan variabel lain seperti preferensi rasa,
tren kuliner maupun kualitas produk. Kemudian ada saran bagi mahasiswa. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami penerapan konsep permintaan dan penawaran secara langsung melalui studi kasus produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.